Di tahun 2000, kematian akibat AIDS, tuberkulosis, dan malaria tercatat sekitar 6 juta orang di seluruh dunia. Di penghujung tahun 2013, tercatat sekitar 35 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia. Di saat yang sama, terjadi sebanyak kurang lebih 198 juta kasus malaria, di mana hampir sekitar 580 ribu kasus berakhir kematian. Dan 9 juta kasus baru penyakit tuberkulosis atau TB, di mana sekitar 1,5 juta diantaranya berujung pada kematian. Melihat angka-angka tersebut, jelas terlihat bahwa AIDS, TB, dan malaria masih merupakan ancaman kesehatan terbesar dunia saat ini. Wajar saja jika kemudian penanganan dan penanggulangan ketiga penyakit tersebut dimasukkan sebagai salah satu tujuan dalam Millennium Development Goals. Ini pula yang mendasari terbentuknya Global Fund, sebuah organisasi yang dirancang untuk mempercepat penanggulangan AIDS, TB, dan malaria di seluruh dunia. The Global Fund to Fight Against AIDS, Tuberculosis, and Malaria atau GFATM dibentuk pada tahun 2002 sebagai sebuah kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS, TB, dan malaria dengan cara menyalurkan bantuan dari komunitas internasional kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Konsepnya sederhana saja. Negara-negara beserta komunitas masyarakat yang tinggal di dalamnya sebenarnya sudah tahu usaha dan inisiatif apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan AIDS, TB, dan malaria di negara masing-masing. Global Fund semata-mata hadir memberikan dukungan secara finansial untuk mewujudkan usaha dan inisiatif tersebut menjadi kenyataan. Global Fund telah mengumpulkan dan menyalurkan dana lebih dari 4 miliar dolar Amerika per tahun yang kemudian digunakan untuk mendukung program penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Awalnya, Global Fund dibentuk untuk menyiasati kesenjangan yang sering kali terjadi di tingkat dasar dan pembuat keputusan yang ujung-ujungnya berakibat pada terhambatnya distribusi bantuan dan implementasi program-program kesehatan. Masalahnya, keberhasilan program penanggulangan AIDS, TB, dan malaria sangat membutuhkan komitmen bersama dan kolaborasi positif bukan hanya dari para pemimpin dunia dan pembuat keputusan di tingkat internasional, namun juga dari siapapun yang bekerja langsung menanggulangi penyakit-penyakit tersebut di tingkat lapangan. Global Fund bekerja berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu 1. Kemitraan, di mana seluruh mitra yang bekerja sama dalam proses pendanaan harus saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. 2. Rasa kepemilikan dari negara penerima dana hibah karena memang para ahli atau pemangku kepentingan lokal yang paling mengerti bagaimana cara menanggulangi AIDS, TB, dan malaria di negaranya masing-masing. 3. Pemberian dana dari Global Fund dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan program. Pada tahun 2014, Global Fund mengembangkan sebuah model pendanaan baru yang disebut NFM, yang memungkinkan skema pendanaan yang lebih strategis, melibatkan pemangku kepentingan dan rekanan dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak yang lebih besar. Model pendanaan baru ini memungkinkan pengaturan waktu yang lebih fleksibel, penyesuaian yang lebih baik terhadap strategi nasional, serta perkiraan tingkat pendanaan yang tersedia. Dengan model pendanaan baru seperti ini, selain proses pengajuan pendanaan menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit, hasil pelaksanaan program yang dicapai juga akan lebih akurat dan optimal. Sebagai bagian dari mekanisme pendanaan, setiap negara yang menerima dukungan keuangan dan teknis dari Global Fund diwajibkan untuk memiliki sebuah badan koordinasi multisektoral yang bersifat nasional yang dikenal dengan nama Country Coordinating Mechanism atau CCM. CCM bertugas menyusun seluruh proposal yang akan diajukan ke GFATM yang dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan di tingkat nasional. Selain menjadi satu-satunya badan koordinasi yang berwenang mengirimkan proposal ke Global Fund, CCM juga memiliki fungsi untuk mengawasi implementasi program dari pendanaan yang telah diterima.
Keanggotaan CCM terdiri dari perwakilan sektor pemerintah, development partners, dan organisasi masyarakat sipil yang idealnya berasal dari pihak yang berhubungan langsung atau relevan dengan penanggulangan AIDS, TB, dan malaria, termasuk sistem penguatan kesehatan di negara masing-masing, serta komunitas populasi kunci, termasuk di dalamnya orang dengan HIV, pengguna narkotika suntik, pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, serta waria. Dalam pelaksanaannya, CCM membentuk kelompok kerja teknis atau Technical Working Group atau TWG yang bertugas mengembangkan proposal dan mengawasi pelaksanaan pendanaan untuk masing-masing kegiatan. Ada 4 TWG, AIDS, TB, malaria, dan Health System Strengthening. Untuk setiap dana yang diberikan, CCM menominasikan 1 atau lebih organisasi pemerintah atau publik untuk menjadi penerima dana utama yang disebut Principal Recipients. Principal Recipients inilah yang kemudian menjadi pelaksana dan pengawas implementasi dana di lapangan. Global Fund diawali oleh sebuah mimpi. Mimpi untuk memiliki sebuah cadangan dana bersama untuk menanggulangi ancaman AIDS, TB, dan malaria di seluruh dunia. Sekarang, mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Program yang didukung oleh Global Fund di lebih dari 140 negara pada Desember 2014 telah memberikan terapi antiretroviral untuk 7,3 juta ODA, melakukan tes dan pengobatan TB kepada 12,3 juta orang, dan mendistribusikan 450 juta kelambu berinsektisida untuk melindungi keluarga terhadap malaria. Strategi untuk menanggulangi AIDS, TB, dan malaria terbukti bekerja dan jutaan nyawa dapat diselamatkan. Dan ini semua dicapai melalui upaya bersama. Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, kita berbagi nasib yang sama. Kita bisa menguasainya hanya jika kita hadapi bersama-sama.